قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi SAW yang juga pemimpin dari Bani Aus di Madinah. Saat memeluk Islam ketika Nabi SAW tiba di Madinah pada 1 Hijriah atau 622 Masehi. Beliau adalah sahabat Ansor yang memiliki karomah luar biasa. Dalam buku Kisah Karomah Wali Allah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahi menceritakan kisah wafatnya Sa'ad bin Mu'adz yang mengguncangkan arsy. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat setelah perang Khandaq, Rasulullah SAW tergesa-gesa keluar sampai memutuskan tali sandal seseorang dan tidak membetulkannya, tidak melilitkan kembali selendangnya yang terurai, dan tidak menyapa seorang pun. Orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengabaikan kami?" Beliau SAW menjawab, "Aku khawatir malaikat mendahului kita untuk memandikan jenazah Sa'ad bin Mu'adz, seperti halnya ia mendahului kita memandikan jenazah Hanzalah." Hadis riwayat Abu Naim. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada perang Khandaq, mata Sa'ad bin Mu'adz terkena tombak yang dilempar oleh Hayyan bin Arka. Tenda untuk Nabi SAW telah dipasang di dalam masjid karena beliau akan segera kembali dari perang. Suatu Nabi pulang dari perang Khandaq, beliau melepas baju besinya, kemudian mandi. Ketika beliau sedang mengibaskan debu di kepalanya, malaikat Jibril datang lalu berkata, "Engkau telah melepas baju besimu. Demi Allah, jangan melepasnya dulu. Temuilah mereka." Nabi SAW bertanya, "Kemana?" Malaikat Jibril menunjukkan ke arah perkampungan Bani Quraiza. Rasulullah SAW segera menuju ke sana. Mereka bertempur untuk menegakkan keadilan untuk Sa'ad. Rasulullah SAW berkata, "Sungguh, aku akan menghukum mereka, mengobarkan peperangan, menawan para wanita dan anak-anak, juga membagi harta kekayaan mereka." Kemudian Sa'ad berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu, tidak satu pun yang begitu ingin aku perangi, karena Engkau selain kaum yang mendustakan dan mengusir Rasul-Mu. Ya Allah, aku sungguh yakin bahwa Engkau telah mengorbankan peperangan di antara kami dan mereka. Jika masih ada peperangan dengan kaum Quraisy, beri aku kesempatan untuk memerangi mereka karena Engkau. Jika Engkau mengorbankan peperangan, izinkan aku mengikuti dan biarkan aku mati di sana." Malam itu, peperangan dengan Bani Quraiza berkobar. Akhirnya, Sa'ad bin Mu'adz wafat di sana. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz, saat telah mengguncangkan arsy dan jenazahnya diantar 70.000 malaikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa malaikat Jibril menemui Nabi SAW lalu bertanya, "Siapa hamba soleh yang wafat sehingga pintu-pintu langit terbuka untuknya dan arsy bergetar?" Nabi kemudian keluar dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz telah wafat. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Rafi Al-Zarqi menceritakan bahwa salah seorang kaumnya memberitahu bahwa malaikat Jibril telah mendatangi Nabi SAW di tengah malam dengan mengenakan ikat kepala dari sutra yang tebal. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Jenazah siapa gerangan yang telah membuka pintu langit dan menggoncangkan arsy?" Beliau segera berdiri menemui Sa'ad bin Mu'adz dan menemukannya telah gugur. Dalam riwayat lain, Hasan Al-Basri berkata, Sa'ad bin Mu'adz telah mengguncangkan arsy Zat yang Maha Pengasih karena gembira dengan kedatangan ruhnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Muslimah bin Aslam bin Harisi bercerita, Rasulullah SAW memasuki rumah Sa'ad, tetapi tak ada seorang pun di dalamnya kecuali Sa'ad yang ditutupi kain. Kemudian aku melihat beliau melangkah dan memberi isyarat kepadaku agar berhenti. Aku berhenti dan mundur ke belakang. Beliau duduk sebentar lalu keluar. Aku berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat seorang pun di sana. Namun, aku melihatmu melangkah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa duduk sampai salah satu malaikat melepas salah satu sayapnya." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Riwayat lain diceritakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah SAW menggenggam kedua lutut Sa'ad lalu berkata, "Malaikat masuk tetapi tidak mendapatkan tempat duduk, maka aku langkahkan tempat untuknya." Ketika orang-orang mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'adz, yang pada masa hidupnya ia adalah orang yang paling besar dan tinggi. Salah seorang munafik berkata, "Kami belum pernah mengusung jenazah yang ringan daripada hari ini." Lalu Nabi SAW bersabda, jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 70.000 malaikat yang tidak menginjak bumi sama sekali. Hadis riwayat Abu Naim. Diceritakan pula bahwa ketika mengusung jenazah Sa'ad, orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada hari ini." Beliau menjelaskan, "Kalian merasa ringan karena malaikat telah turun tangan, padahal sebelumnya mereka belum pernah ikut mengusung jenazah bersama-sama kalian." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Muhammad bin Sarabil bin Hasanah menceritakan bahwa pada hari itu orang-orang mengambil tanah kuburan Sa'ad dan membawanya pulang. Setelah pulang, mereka melihat tanah tersebut telah berubah menjadi minyak wangi. Rasulullah SAW berkata, "Maha suci Allah, Maha suci Allah." Lalu beliau mengusapkan minyak wangi itu ke wajahnya dan berkata lagi, "Segala puji hanya bagi Allah. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Ia dikenai satu himpitan, kemudian Allah membebaskannya." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ani Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku ikut menghadiri pemakaman Sa'ad. Setiap kami menggali sebongkah tanah kuburnya, kami mencium harum minyak wangi." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Demikianlah karomah sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang menggetarkan hati. Kewafatannya tidak hanya membuat Rasulullah SAW takjub, para malaikat pun ikut mengantar jenazahnya hingga arsy bergoncang karena bergembira menyambut kedatangan ruhnya. Semoga Allah meridhoinya dan kita dapat meneladani perjuangan beliau. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang baik setelah Nabi dan Rasul. Mereka memberikan contoh yang baik dalam mengimani, lalu mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Salah satunya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Beliau adalah sahabat Ansor yang berasal dari Madinah. Beliau memeluk Islam 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Beliau memeluk Islam dengan dakwah dari Mus'ab bin Umar, yaitu duta dakwah pertama kali di Madinah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengislamkan kota Madinah. Sa'ad bin Mu'ad dikenal sebagai pemuda yang jago dalam menunggang kuda. Sa'ad termasuk pimpinan dari Bani Aus. Tentang keutamaannya disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar dari hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, Sa'ad telah mengguncangkan arsy Allah, dan ketika Sa'ad wafat maka diantar oleh 70.000 malaikat. Rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.